Beti. Kurang ajar lo ya. Ada sopan-sopannya. Ngebuktiin. Kenapa itu? Jadi aku pengen kayak ngerasain gimana yang katanya kerasnya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini, apa kabar Sambilers? Ketemu lagi sama Indra Bekti di Sambil Ngobrol. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Kali ini saya akan mengundang. Mereka ini adalah tamu yang pernah saya undang di sini. Mereka pengen banget balik lagi ke sini lagi. Nggak sih, tapi mereka karena di Sambil Ngobrol ini tamu yang paling banyak viewersnya. Inilah dia, Farhan dan Rian. Farhan. Agak ribet ya. Agak ribet ya. Bukti gitu. Udah bukti gitu aja kali. Kan kita kan sama seumuran, umurnya. ya. Satu periode tadi. Iya, satu periode. Bukti gitu ada. Coba panggil gue coba. Bukti. Kurang ajar lo ya. Ada Tadi sopan-sopannya. disuruh begitu, Bapak. disuruh. Iya. Gue yang nyuruh gitu tadi ya. Lupa ya gue. Ada faktor U. Ngomongin faktor U lagi. Diperjelas Maaf, dong. Iya, tadi. ini Anda udah baru berapa minggu yang lalu kesini, udah tua aja nih ya. Agak beruban. Iya, kok berubah? bukan. Ini tuh konsepnya bule dadakan. Bule dadakan? Iya, bule dadakan. Kita harus merubah gaya hidup agar In English, please. Oh, in English. Yes. In English. Yes. Oh, of course. Of course, okay. Because Yes. we should. You should. Harus apa? Ya? Should ya. You should. Change. Yes. Yuk bisa yuk Farhan yuk. Bisa sedikit lagi. Yuk bisa yuk. Ayo, bisa. Jadi masih les. Masih les. Masih tafel. Masih lesson 1 ya kayaknya ya. This is a book. Yes. This is my book. Itu Yes. masih segitu ya. Yes lagi. Bisa yes doang ya. Biar kata Y gitu. Ya. Oke. Farhan Ya, Farhan. dan Ryan. Yes. Luar biasa kalian, viewers kita banyak banget. Terima kasih Alhamdulillah. banget loh, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini di Sambil Ngobrol. Coba gimana? Sambil ngobrol. Masih inget kok. Masih inget. Tenang. Tapi Padahal kalian tadi lupa lu. nonton nggak pas itu? Nonton dong. Beneran? Pas baru keluar kita langsung nonton, kita langsung share. Kita langsung promosiin Iya, kemana-mana. bener Nonton, sih. ayo cepet nonton. Kalau nggak awas lu gitu. Wih, sampai- Paksa followersnya. Oh, ya Allah. Kalau nggak di blok. Sambil makan, sambil ngobrol, sambil cemil-cemil. Boleh loh, silakan. Kamu mau yang mana? Yuk, cocol dulu yuk. Ini yang masak siapa, Kak? Yang masak aku dong. Oh, masih. Agak cuma langsung digoreng gitu ya. Oh, ini agak frozen ya. Iya, agak effort duduknya di situ ya. Agak jauh gitu. Kita sambil challenge gini Farhan langsung dimakan gini. Iya. Sumpah ini pedas Ayo banget. kita harus challenge. Heeh. Farhan mah copu. Belum. Udah. Oh, udah. Enak banget. Kamu itu suka pedas nggak? Suka. Kalau kau Rian? Suka. Kalau kamu suka cabai-cabean kan? Oke. Sebagai orang Padang nggak suka pedas. Nah, kamu orang apa? Padang. Kamu? Bondowoso. Bondowoso. Yes. Oke. Berarti kalian ini anak-anak rantauan ya kalau boleh dibilang ya. Jadi dari daerah ya Yes, ke kota. ke kota. Apa yang ngebuat kamu pengen jadi perantau gitu? Aku pengen keluar dari zona nyaman aja sih. Karena kayak kakak-kakak aku sebelumnya tuh nggak pernah yang kayak keluar kota jauh dari orang tua gitu, nggak, cuma deket-deket aja. Nah aku tuh pengen kayak ngebuktiin. Kenapa itu? Maaf, Maksa. ininya apa ke hidung. Maaf. Boleh dilanjut? Lanjut. Boleh. Ya, jadi aku pengen kayak ngerasain gimana yang katanya kerasnya Jakarta. Ternyata, Oke. menurut kau keras gak? Nah, katanya kan Apanya yang keras? Jakarta. kehidupannya. Kehidupannya, iya. Jadi katanya kan soalnya ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Betul. Bener. Nggak punya Zaman ibu tiri soalnya. nggak sih? Iya, nggak punya. Nggak punya ibu tiri soalnya Nggak ya. punya. Tapi kan di film-film ibu tiri itu kejam rasanya ya. Iya. Tapi belum tentu juga ya. Mungkin ada ibu sambung atau ibu tiri sekarang ya. Atau Anda sekarang lagi ada di posisi jadi ibu tiri gitu kan ya. Nggak harus kejam juga ya. Mau jadi ibu tiri? Loh,
Bapak tiri dong. Coy. Jadi kamu seperti itu, pengen Ya. coba ya, Ya, merantau pengen, gitu. Pengen lihat lah gimana ke Jakarta gitu. Terus ada kesempatan ya udah pindah ke Jakarta. Itu dengan modal apa tuh waktu ke situ? Modal nekat. Dia udah berangkat udah naik bus. Oh, beneran Apa nggak iya, pakai naik ongkos bus? ke Jakarta? Ya Iya. pakai lah, nggak Ngomong sama orang tua gimana? Aku waktu itu bilang sama mama, Rian pengen ke Jakarta gitu, diundang Ria Ricis gini. Terus mama tanya gimana, ada nggak in modalnya gitu. Terus aku alhamdulillah masih ada tabungan, kalau nggak waktu itu, kalau nggak salah waktu itu Udah berapa? sekitar 1.500.000. Wih, banyak loh tuh. 1.500.000, terus aku berangkatlah naik bus. Kalau nggak salah 500.000 harganya. Sudah tinggal aku benar-benar 1 juta doang waktu di Jakarta. Terus tapi untungnya nanti di apa? Ditampung dulu sama Ria Ricis ya. Dikasih akomodasi. Kasih akomodasi gitu. Terus alhamdulillah pas di Jakarta ternyata endorse masuk, diundang sini. Setelah aku kayak ya udahlah, berarti bisa tinggal di Jakarta dan aku bisa ngebuktiin ke mama papa gitu. Oke, kalau Rian. Farhan. Farhan kebalik. Rian. Agak lapar ya bapak ya kayaknya. Bukan lapar, enak. Oh enak. Nah, Farhan Kalau tuh Padangnya di mana tinggalnya? Di Kota Padang. Di Kota Padang. Tapi aslinya di di Kabupaten Solo. Di Kabupaten Solo. Itu kabupaten, berarti agak lumayan 2 jam dari pedesaan Kota ya Padang. gitu ya. Iya, desa banget. Dia udah pernah ke Iya, sana. udah kan? pernah. Kemarin Ya? dia ke sana. Di situ nggak ya sinyal. Kasihan. Kayaknya kalau mau cari sinyal itu harus naik ke bukit-bukit dulu enggak. gitu nggak? Ada. Cuma kalau yang lain nggak ada. Oh gitu. Jadi Jadi kartu dia kan sebelum ke gitu. rumahku aku bilang gini, Rian kan beli deh gitu. Nanti nggak mau hotspot habis itu. Dia jadinya Segitunya. akhirnya ya. gitu. Oke. Nah, akhirnya kamu mau ke Jakarta juga kenapa tuh? Ya sama karena viral diundang Ria Ricis. Karena main TikTok Iya kan itu ya. viral. Ya diundang Ria Ricis akhirnya ke Jakarta. Karena kuliah udah kelar. Belum kelar sih masih skripsian. Ya udah berangkat gitu. Gitu. Oke. Sekarang Ya tinggal bentar. Ya. Kalau Kak Bekti ini juga nggak sih? Merantau juga nggak sih? Enggak, aku emang orang Jakarta, Oh, emang orang Jakarta. Korea. Gue tuh Oh, orang oke. kota, anak Oh ibu iya, ya udah. kota. Yuk pulang yuk. Lewat mana pintu ini ya? Nggak instak ya. Maaf, jadi artis ibu kota. Gue kerja di Jakarta, emang dari lahir di Jakarta. Sini. Jadi kalau tempat tanggal lahir Jakarta ya, sorry ya. Oh nggak di atas kasur. Enggak juga sih. Oh, iya. Jakarta sih. Jakarta ya. Nah, jadi kalian gimana sih? Ada culture shock nggak di pas waktu di Jakarta sama di daerah dulu di Wonosobo gitu? Bondowoso. Bondowoso. Gue bilang apa emang? Agak beda. Bondowoso. Nggak Jawa Tengah ya, Mas. Wonosobo. Bondowoso. Bondowoso. Ya. Ya. Itu seperti apa tuh apa perbedaan yang kaget kah atau ini pertama kali di Jakarta gitu? Kalau Waktu aku itu ke sih, situ? lebih ke bahasanya gitu loh Kak. Kalau misalkan aku di rumah kan ya pakai aku kamu gitu kan. Nah, kalau di Jakarta tuh kan lo gue. Ya. Terus dulu tuh kayak masih apa ya, kaku lah istilahnya, jadi kayak masih medok gitu, jadinya gini. Lo gue lo Masa sih? gitu. Lo Iya. sempet medok? Jadi masih medok gitu. Iya. Kok bisa hilang? Medoknya? Iya ya. Iya. Emang hilang. Hilang. Give applause dulu guys. Emang ada yang bilang masih medok? Nggak ada sih. Waktu awal-awal kesini sih kayak jangan maksain lo gue gitu. Tapi kan nggak enak gitu kan kalau misalkan aku kamu di Jakarta kan kayak ini nggak sih Kak, lebih ke cinta-cintaan gitu nggak sih? Ya benar. Karena Kayak udah. kayak gini banget. Agak aneh kalau misalkan aku kamu ke benar. cowok gitu Iya. kan. Iya. Agak oke. Berarti mulai sekarang berubahlah lo gue di Jakarta. lo kayak gitu. Tapi emang semedok apa waktu itu pas Kalau aku sih medok ya masih bisa ingat bahasa daerahnya? bisa. Coba. Iki mangannya apa iki? Iki ono, aku nggak pakai bahasa Jawa sih, aku pakai Madura. Oh, Madura. Coba. Aduh, tadi sengkok. Ya, pokoknya neka beda sambel, beda apa? Chicken Ria. Nugget. Iya gitu. Jadi kalau Wonosobo ya. Bondowoso. Oh, Bondowoso. Yes. Bondowoso itu deket Madura. Iya, aku pakai bahasanya Madura. Maduranya. Oh, gitu. Kalau ini Padangnya tuh masih kental banget kalau kamu. Padang ya. Karena kebiasaan gara-gara dia. Kan bener. Gara-gara apa? Gara-gara karena dulu tuh waktu awal-awal ke Jakarta gue udah pakai lo gua gitu kan. Jadi sama dia dibilang gini, Farhan gak usah lo gua, kita tuh orang kampung. Katanya ketawain orang katanya kan. Terus pakai apa dong? Aku kamu aja kata. Ya udah aku kamu dong sama dia. Nah sama dia pas ditelepon orang kami, Farhan jangan pakai aku kamu, pakai lo gua aja. Kan jadi bingung gitu. Jadi akhirnya aku kalau sama dia ngomong kayak masih pakai logat Padang karena dia kalau
bilang aku ngomong kayak orang marah gitu kan, emang orang Sumatera ngomongnya emang tinggi keras nadanya. gitu kan. Rian nih sapu ini, Rian nih ambil ini, kayak dia bilang marah padahal aku bilang istilah itu Rian ambil ini, Rian sapu ini gitu loh. Tapi dia bilangnya marah gitu. Jadinya aku manggil tuh pakai kau gitu. Kalau di Padang kan pakai kau. Pat lah kau nih gitu. Kadang-kadang gitu nih, Jadi kita tuh kayak sebenarnya lebih bebas kalau misalkan udah masuk kamar gitu, kayak ya udah kayak ngomong, "Pah, Han ambilkan ini lah." Kayak, jadi lebih kayak ya ngomong di rumah gitu. Kalau misalkan di luar kayak misalkan kita kumpul gini, ya udah kembali lagi kayak nggak bisa. Oh my god. Dulu pernah aku casting gara-gara kebawa bahasanya, jadi pas casting mana ada aku bilangnya gitu, kebawa logat Padang gitu. Oke. Kalau kamu sendiri gimana? Ada culture shock waktu pas lagi di Jakarta dengan di Padang? Awalnya sih aku sebelumnya pernah ke Jakarta gitu, tapi udah lama banget. Jadi pas ke Jakarta lagi Kamu kayak gini kan? Oh enggak terlalu enggak. Enggak, lebih foto di Monas. Ada kita foto di Monas kayak gini. Enggak. Aku sama Jakarta saat ini belum pernah ke Monas. Jadi waktu sampai Jakarta tuh yang paling aku suka tuh sama Jakarta kalau Jakarta malam. Kalau di kampung kan kalau malam gelap banget. Malah kuburan kiri kanan, parit, hutan gitu. Kalau di Jakarta tuh kayak kelap-kelip gitu. Jadi kalau bawa motor tuh enak. Di Jakarta tuh kayak terang deh. Suka deh kalau Jakarta. Sambil makan. Sambil makan. Gue udah makan di sini ya. Enak kan? Pan kau coba ini. Agak effort. Ya, ini berdiri lah. Nggak suka pedes soalnya. Orang Padang nggak suka pedas tuh gimana sih ceritanya? Aneh. Kalau mamaku masak ya, mamaku masak, kalau masakannya pedes aku bilang, "Ma, lauknya dipisahin aja gitu." Ada aja. Iya. Nggak ada orang Padang nggak suka sama sambal tuh. Enggak ada. Ini. Nah, di Jakarta seneng kalian? Seneng banget dong. Nah, Nemat. apa yang ngebuat kalian seneng? Apa ya? Nggak tahu, seneng aja. Bareng-bareng gitu. Oh, ketemu Kak Betty, contohnya. Kayak seneng banget ketemu gitu loh. artis Oh gitu my loh. God. Oh, iya. Masuk TV ya kan? Masuk TV gitu. Ya, gitu. Siapa lagi pergaulannya gimana? Sekarang Sekeras itu banyak nggak sih? teman di sini. Banyak teman? Enggak, belum terlalu banyak. Paling kita cuma kenal 1-2 orang. Gitu. Kalau menurut Kak Bekti, Jakarta emang beneran keras nggak? Ya, kalau Kalau menurut menurut Kak Kak Betty. Bekti. Ya karena aku lumayan keras ya, karena dulu waktu masih kita tuh merintis ya, kemana-mana naik bus ya kan. Terus kemudian ya sempat punya kejadian mungkin ada yang pernah ngejahatin aku juga gitu, masih di bus itu aku dipalak gitu, pernah. Emang pernah, Kak? Pernah. Gimana rasanya dipalak? Waduh, ya Allah, rasanya kayak deg-degan gitu ya. Sampai berdoa, ya Allah, dia gerogoh-gerogoh tuh kantong segala macam gitu. Padahal itu waktu SMA tuh ya, kayak ada uang itu, uang bayaran sekolah gitu. Tuh nggak diambil tuh, kita berdoa tuh sama Allah, ya Allah selamatkan. Dia udah gerogoh-gerogoh, padahal tuh ada di ujung sini, tinggal dia sedikit lagi bisa ngambil ya kayaknya gitu. Berarti waktu Kak Betty dipalak belum jadi artis? Belum lah. Belum. Berarti masih sekarang sekolah. Berarti Pas sekarang udah jadi artis, artis, pernah tukang dipalak? palaknya tahu dong. Gue palakin kalian nih. Oke. Jadi ya dulu lumayan ke rumah aku keras banget ya, karena sekolah aku harus naik bus gitu, terus kemana-mana naik transportasi umum gitu kan. Kerja kita harus benar-benar dapetin apa yang kita inginin. Aku sampai sempat kerja di guest relation officer di sebuah kafe malam-malam. Aku sampai ngantuk-ngantuk jagain kafenya. Kasian banget ya. Iya, kasihan. Kan udah di sini udah enak-enakan kamu ya. Tapi kalau boleh nanya, Kak Bekti pernah kayak ada di fase down banget nggak, kayak mohon maaf nggak punya duit atau mungkin ditinggal teman gitu, pernah ngerasain nggak? Ya pernah lah ada kesehatan. Belum. Ya pernah lah ada yang kayak gitu-gitu juga ya, merasa bahwa kok ini kayaknya sulit banget sih gitu, kok aku sendirian banget sih gitu, bukan struggle bener gitu kan ya. Kayak ya apa, teman-teman pada yang ya sendiri-sendiri gitu, masing-masing sibuk gitu, kita harus kerja sendiri gitu, dapetin apa yang kita pengenin gitu. Tuh adalah down yang sampai aduh kayaknya udahlah nggak usah ngapa-ngapain lagi seperti yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah terus ada rezeki aja datang, ada tawaran ini, tawaran itu yang kira ngebuat kita jadi kira oh kita ikutin aja di jalannya nih gitu, sambil kita menggapai cita-cita kita gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Seperti apa nih sekarang di Jakarta ini gitu? Apa yang susah? Apa yang menurut kalian di Jakarta ini sulit? Aku dulu.
Ya, boleh. Kalau menurut aku yang sulit makan sih. Nah, kok makan? Ya karena perbedaan apa namanya lidah kali ya. Ah. Jadi kalau di Padang tuh aku biasanya makan sambal tuh kayak nggak terlalu pedas dan nggak terlalu manis. Terus beda nasi juga. Kalau nasi di Padang itu kayak lebih kering gitu loh kak. Kayak lebih Terpisah-terpisah gitu. Tapi kalau di Jawa atau di Jakarta kayak gini tuh nasinya kayak lebih lembek gitu. Kayak Itu gak kayak- suka tuh. Aku kurang suka nasi kayak gitu. Oh. Tapi tetap dimakan. Tapi kalau sekarang udah dimakan. Udah Kayak gitu biasa. sih. Tapi kalau yang lain-lain kayak transportasi, aku selama di Jakarta sampai setahun lebih ini nggak pernah naik transportasi umum kayak Transjakarta, kayak bener. naik angkot, nggak pernah. Nggak tahu Jadi caranya, Nggak tahu cara. bukan nggak tahu caranya. Coba tuh, Kita kita berikan nggak tahu. kemudahan loh. Transjakarta, MRT, semua tuh Iya. jadi satu kesatuan, udah jadi apa namanya integrated gitu. Kita nggak pernah naik itu. Ya, kita harus coba deh. Kayak kita harus coba deh. Kapan ya? Kapan deh? Ya. Terus kalau kamu sendiri apa yang kira-kira sulit untuk di Jakarta ini? Yang menurut aku sulit adalah mencari pertemanan yang pas. Karena ya ada beberapa kali ada teman datang, ternyata nggak cocok lah gitu. Kayak menurut aku Jakarta keras ya di sisi apa ya, Pertemanan pertemanan itu, lingkungan kayak- lah lingkungan. ha. Itu sih yang menurut aku susah. Ada pernah yang nawarin kayak sesuatu hal yang membuat mungkin bisa yang berbahaya lah misalnya gitu. Narkoba kayak apa kayak gitu, pernah ada yang Alhamdulillah sampai sih. ke arah sana nggak? Enggak. Kalau kita Soalnya kan banyak yang bilang katanya artis itu rentan dengan narkoba gitu, dan maksudnya ada beberapa teman-teman artis yang aku sedih juga sih, maksudnya mereka harus terkena narkoba gitu, dan itu kan kembali lagi ke masing-masing orang gitu ya. Dan kita nih yang artis-artis yang mungkin nggak narkobaan gitu, kira-kira jadi kayak tercoreng juga gitu gara-gara apa yang mereka berbuat gitu, dan ya itu pilihan mereka pada waktu itu dan ternyata salah kan gitu. Dan kalau kalian sendiri nih seperti apa nih memandang itu, kalau pada saat mungkin nanti ada pertemanan dan supaya bisa masuk ke lingkungan tersebut ya kamu harus ikutan dulu nih trennya gitu. Alhamdulillah sih kita nggak pernah yang ada kayak gitu ya. Karena Alhamdulillah kita yang nawarin. Enggak bercanda. Enggak bercanda. Enggak bercanda. Kaget gue. Bercanda. Duh, jangan dengerin ntar iya pula kata orang. Enggak. Jadi ada yang nawarin. Enggak ada. Agak serius. Belum sih, belum tahu. Wah, nauzubillah. Enggak, astagfirullah. Apa yang bisa ngebuat kamu jadi mungkin menolak hal itu gitu? Kita nggak pernah yang Kalau kayak aku, gitu sih. Lebih inget ke orang tua sih. Alhamdulillah. Karena orang tua aku di kampung, aku tahu susahnya orang tua aku di kampung. Terus saudara-saudaranya selalu ingetin aku jangan sampai kayak gini, jangan sampai kayak gini. Soalnya sebelum aku ke Jakarta kan aku wisudanya di Jakarta kak. Nah jadi mama tuh bilang kenapa kamu nggak kerja di Padang aja, di Jakarta itu rentan ini itu katanya. Iya Jakarta itu rentan kalau kita mengikuti gitu. Kalau kita terbawa arus. Tapi kalau kita bisa jaga diri, kita masih ingat orang tua, kita masih ingat Tuhan, kita masih ingat ada sesuatu yang harus kita kejar, kita punya tujuan, kita punya titik, kita insya Allah bisa jaga diri. Kita bisa tahu batasan gitu. Bisa serius juga lu Farhan ya. Aduh, tuh dengerin teman lo dengerin. Siap, bro. Iya makanya gitu. Ya. Aku juga kayak gitu sih sama. Niru. Ikut-ikutan. Enggak, beneran tahu. Sebelum aku ke Jakarta tuh, Awasnya sama ya. sebelum aku ke Jakarta tuh mamaku tuh selalu bilang kayak Sama. jaga ibadahnya. Nah, ya itu. Terus jaga pergaulannya karena di Jakarta tuh kayak gini. Ya. Apa yang mau kamu kasih tahu ini untuk perantau-perantau seperti kalian ini, buat para perantau di luar sana yang mungkin kayak gue nih perantau, apa kalian bisa loh jadi seperti kita ini. Apa yang mau disampaikan? Kalau aku tetap istiqomah, ibadah, doa dan usaha. Nah, Ya. Itu aja. kalau di perantauan tuh harus kayak apa sih? Kalau menurut aku sih harus bisa memanage uang dengan benar. Nah bener sih. Karena menurut aku ya kalau misalkan di Jakarta tuh kalau misalkan ada duit banget. Kalau misalkan nggak ada duit, udah harus bisa Survive. istighfar. Yes, harus bisa survive. Harus bisa survive, bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Itu dia. Iya. Orang tua sama sekali nggak nolong kalian kalau lu nggak ada duit. Enggak, aku nggak minta lagi sejak Iya. aku udah semester 6. Oh iya. Karena dari situ aku udah mulai ikut organisasi dan Tadi dia mulai masih minta duit. Ya. Aku terakhir kali minta duit sebelum berangkat ke Jakarta Oh, itu kemarin. terakhir Iya, itu? itu terakhir. Aku juga sih sebenarnya kayak waktu itu emang jajan
aku rasa kurang selama di Jakarta. Jadi aku kayak bilang, "Ma, aku mau ke Jakarta, mau gini-gini, tambahin jajan dong, aku punya duit." Nanti takut kurang gitu. Iya, aku juga sih. Kangen nggak sama orang tua di kampung? Kangen, tapi kan kemarin baru pulang aku. Oke, terima kasih banyak loh ya. Dan sebenarnya banyak di luar sana juga teman-teman yang pengen juga merantau di Jakarta, karena Jakarta itu sebagai apa ya? Magnet ya, magnet untuk orang-orang bisa, oh gue bisa berkarir di sini ya. Iya. Padahal sebenarnya di daerah-daerah pun juga bisa kok berkarir gitu ya. Cuman Jakarta memang lebih menjanjikan kadang seperti Peluangnya itu. banyak. Peluangnya banyak. Tapi sebenarnya juga setelah dari sini, kalian mau nggak bangun daerahnya lagi? Wajib balik nggak lagi. sih? Wajib. Kayak- Kita nggak boleh lupa sama daerah kita. Bagus. Jadi udah. Kalau gitu boleh balik dulu nggak ke daerahnya? Oke, siap. Kalau Kayak mengusir. harus nunggu dulu Jangan nggak sih? menu-menuhin dulu di sini boleh? Tujuannya itu. Iya, oh, orang sini marah. Yang punya Jakarta. Sesek deh kayaknya deh. Sesek banget ya. Ntar lebaran juga sepi nih Jakarta. Iya, bener. Udah pulang semua. Pulang semua. Oke, terima kasih banyak nih untuk Sambilers di luar sana. Mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi inspirasi gitu kan ya, jadi pilihan obrolan yang seru juga gitu kan ya. Oh, ternyata anak-anak ini adalah perantauan gitu. Jadi anak yang baik, yang nggak gampang terpengaruh, yang ternyata lurus-lurus aja. Belum tahu sih. Bisa Bisa diatur. Sukses juga selalu buat kalian. Terima Amin. kasih. Mudah-mudahan obrolan ini bisa juga viral lagi. Amin. Naik Harus viral viral, lagi. harus. Wajib. Oke, Harus wajib nonton. banget. Betul. Oh, ya pokoknya jangan sampai ini nggak viral, nggak naik. Betul. Pokoknya itu gue salahin lo nanti kalau misalnya nggak. Agak beban ya? Ya, beban. Iya. Nanti aku paksa deh followersku. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sambilers, thank you so much. Sampai jumpa lagi di topik-topik selanjutnya only on Sambilers. Sambilers only on Sambilers ngobrol. Ha.